salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah teladan bagi kita semuanya, dan kita beriktikaf kepada beliau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, cobaan dalam masalah yang ada dalam kehidupan kita, insya Allah bisa kita selesaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, pada kesempatan malam hari ini sampaikan, kami akan menyampaikan materi terkait dengan kalender ujian dan karena ini sudah digaungkan terutama di negara kita, mulai digaungkan oleh organisasi Muhammadiyah terkait dengan penggunaan kalender ujian dan dari namanya itu sudah sebenarnya ada maksudnya sudah jelas. Satu adalah kalender resmi, kalender penanggalan. Yang kedua adalah hijriah, berarti penanggalan dengan penentuan adalah peredaran bulan dalam kalender yang dipakai oleh umat manusia. Kalender hijriah sering disebut dengan kalender Islam. Nah, global itu maksudnya adalah yang bisa dipakai oleh seluruh penduduk dunia. Dan kata tunggal itu artinya satu. Maksudnya apa? Satu tanggal, satu hari. Selama ini ternyata masalah kalender bagi umat Islam ini masih menjadi masalah yang abadi. Sampai saat ini belum ada kalender yang dipakai dan diakui oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia dan dijadikan patokan. Maka sampai saat ini umat Islam di seluruh penjuru dunia itu tidak atau belum menggunakan tadi yang kami sampaikan tanggal tadi, yaitu satu hari satu tanggal. Itu belum ada sampai saat ini. Belum ada. Jadi seluruh penduduk dunia ini yang beragama Islam sampai saat ini penentuan tanggal dalam penanggalan hijriah masih bersifat lokal. Jadi tergantung wilayahnya. Bisa jadi hari ini tadi di Indonesia sudah tanggal 1. Bisa jadi di tempat lain tanggal 1-nya itu masih besok. Bisa jadi ada yang besoknya lagi. Yang kedua, patokannya adalah organisasi, kelompok, tarekot atau keyakinan masing-masing. Sehingga ada yang satu tempat, satu wilayah, tapi beda-beda juga tanggalnya. Seperti di negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita mau pelajari secara mendalam, ternyata sistem penanggalan di negara kita untuk hijriah ini ternyata macam-macam. Yang mungkin pernah kita dengar adalah penanggalan dengan berpatokan hisab hakiki, seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah. Kemudian ada yang dengan ru'yah wujudul hilal, atau kemudian ada yang kanun ru'yah yang dipakai oleh Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia dengan ada tambahan syarat, yaitu tinggi hilal sudah mencapai 4 derajat dengan kesepakatan Kementerian Agama dari 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Ada tambahan kriteria 4 derajat.
Belum ada di negara kita yang sering muncul di televisi adalah tarekat Naqsabandiyah yang menggunakan pasang surut air laut sebagai patokannya. Karena kalau secara ilmu pengetahuan, pasang surut air laut itu juga dipengaruhi oleh rotasi bumi. Nah, pelajaran IPA secara pengetahuan. Sehingga juga yang dilakukan oleh tarekat itu juga tidak salah ketika menggunakan pasang surut air laut. Di masyarakat kita juga ada memakai kalender Jawa dijadikan patokan dalam penentuan kalender Hijriah. Di orang Jawa itu juga ada yang menggunakan penting hitungannya Jawa. Jadi ada pernah ketemu ada sibah-sibah itu sudah punya hitungan itu. Tahun ini engko Ramadan ini pirang dino, tahun ini itu sudah ada hitungannya. Mungkin pernah muncul ya di kabar di WA. Ada yang sudah menentukan tahun ini Ramadannya berapa hari dan seterusnya, itu pernah muncul. Nah, itu adalah pakai aturan di Jawa kita, di wilayah kita. Belum di kita juga ada aliran aboge yang terkenal ya, yang pernah muncul di masyarakat kita, yaitu aliran Rebo Wage. Nah, ini patokannya apa saya belum pernah mendalami secara detail. Nah, terbaru ada yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Indonesia itu kan terkenal inovasinya luar biasa ya. Bahkan juga ada yang menentukan tanggal tidak pakai ilmu, tidak pakai dalil, langsung telepon dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kemarin gitu, di dekat dengan kita di Gunung Kidul. Nah, jadi masalah ini ternyata luar biasa peliknya ya. Kok bisa dalam satu wilayah penentuan tanggal satunya kok berbeda-beda. Padahal jika kita mau berpikir secara logis, hari betul tanggal, hari itu sudah disepakati sampai saat ini nggak ada orang yang protes masalah hari. Tidak ada yang protes masalah hari ya. Mriki wau dinten Ahad, di tempat lain juga Ahad sama. Jumatan itu tidak pernah ada yang berbeda Jumatannya. Ya. Mungkin hanya beda waktu karena memang pembagian waktunya berbeda, waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Itu bedanya hanya itu. Waktunya mungkin hanya beda beberapa menit antar satu wilayah yang berdekatan, 1-2 menit. Tapi harinya tetap sama, ya. Jumat, ya Jumat kafir. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Yang kedua, kalender Masehi. Pernah ada yang memprotes kalender Masehi. Ada yang berbeda kalender Masehinya. Hari ini tanggal 13 Juli, adakah di belahan dunia yang lain yang berbeda tanggalnya? Walaupun waktunya beda, guys, tapi tanggalnya tetap sama. Dalam satu rangkaian satu hari. Hari Ahad 13 Juli itu seluruh dunia sama, nggak ada yang berbeda. Kalender Masehi kok bisa sama? Nah, sedangkan kalender Hijriah sampai saat ini belum bisa bahasanya itu podo. Padahal kalau dipikir kalender Masehi itu juga menggunakan peredaran matahari. Yang dengan kalender Hijriah bedanya adalah sekitar 11 hari setiap tahunnya. Nah, ini kan sudah jelas ya. Seharusnya kan bisa diperhitungkan. Bisa ditentukan kalender yang bisa menyatukan seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, inilah permasalahan yang kemudian menjadi pembicaraan, menjadi kajian di dalam pemikiran dan peradaban dunia Islam, karena tidak hanya masalah bersatu atau tidaknya, satu atau tidaknya, tetapi ada ibadah-ibadah khusus pada tanggal-tanggal tertentu di dalam kalender Hijriah. Nah, ini selama ini kita masih berbeda penentuan awal tanggal atau bulan
di kalender Hijriah masing-masing, sehingga kadang tanggal, contoh kemarin ya, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah itu bisa berbeda-beda. Nah ini kan nanti kalau ketemu dalil-dalilnya dijadikan satu, nggak jadi rancu. Ada yang mengatakan berpandangan kalau puasa Arafah itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kenapa di tanggal 9 Zulhijjah? Karena umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji sedang mengadakan wukuf di Arafah. Nah, ternyata ada yang berbeda tanggalnya, ada yang mendahului, ada yang kadang ada yang mendahului di Makkah, ada yang berbeda hari berikutnya dari Makkah. Nah ini kan jadi permasalahan juga bagi kita umat Islam. Belum nanti hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang berbeda-beda waktunya. Ada yang di sini hari, contohnya ya tanggal 12, di sana tanggal 13, di sini hari Ahad, di sana hari Senin. Itu sudah beda hari loh. Sudah beda hari. Tidak dalam satu hari, satu tanggal. Nah, maka sebenarnya di kalangan dunia Islam, permasalahan ini sudah mulai diserukan, mulai digaungkan sejak tahun 1939. Sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada yang kemudian mengeluarkan pernyataan terkait bagaimana toh kalau kalender Hijriah itu bisa satu hari, satu tanggal. Sudah mulai muncul. Karena memang zaman itu adalah munculnya pembaharuan di kalangan dunia Islam. Mulai muncul di situ. Mulai sudah muncul banyak, termasuk dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan yakni terkait dengan kiblat, arah kiblat di masjid-masjid. Nah, dulu kan rata-rata masjid di negara kita sebelum para pembaharu Islam di Indonesia itu muncul, itu kan patokannya madhep kulon, karena Arab itu kulon. Tapi kemudian ketika para pembaharu Islam yang sudah bersinggungan dengan dunia ilmu pengetahuan, ternyata secara ilmu pengetahuan arah kiblat itu tidak dari negara kita tidak menghadap ke arah barat, tetapi agak serong menghadap ke arah barat laut. Oke. Maka kemudian dirubah, dan itu tidak atau belum disepakati pada waktu itu, masih banyak yang tidak setuju. Tapi akhirnya kalau kita melihat sekarang, hampir seluruh masjid di negara kita sudah patokannya sama, yaitu sesuai dengan arah kiblat kita, yaitu di Ka'bah yang ada di Makkah. Dulu disuruh menghadap ke arah barat laut itu warna-warna, dan orang Indonesia nggih lucu-lucu meneh. Jadi ketika berada di negara lain yang letaknya itu di sebelah baratnya Makkah, disuruh menghadap ke arah timur, kita gelem. Kenapa? Karena di Indonesia yang ngajari nek sholat madhep ngulon. Padahal ada dulu orang Indonesia itu ngeyel ketika dia tinggal di negara yang berada di sebelah baratnya Arab Saudi, di sebelah baratnya Makkah, tetap ngeyel sholat ajeng madhep ngulon. Padahal Makkahnya berada di sebelah timurnya. Itu nek teng Ka'bah atau di lingkungan Masjidil Haram bingung meneh, ya madhep nanti kok ngene salate do madhep sak karepe dhewe. Jadi wong iki dia ngajari simbah-simbah ra bener iki, madhep kula ning kene kok ono sing madhep ngetan, ono sing madhep ngalor, ono sing madhep ngidul, ono sing nyerong kanan, nyerong kiri. Wah. Nah, itu. Ini contohnya. Jadi mulai muncul pada waktu itu. Kemudian di tahun 1978 ini ada seorang tokoh bernama Muhammad Ilyas yang kemudian sudah mengklaim adanya kalender Islam. Pada waktu itu masih dibagi menjadi 3 zona, ada pembagiannya. Jadi sudah dianggap kalender global, tetapi masih 3 waktu, belum 1 waktu. Kemudian perkembangan selanjutnya di tahun 1993 ini ada yang mengusulkan membagi dunia menjadi 4 zona
kalender, dan ini juga dianggap sebagai kalender global. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya ada yang kemudian membagi menjadi dua zona, yaitu Muhammad Rodeh itu membagi menjadi dua. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya tahun 2004, ini secara ringkas saja, seorang tokoh pembaru Islam bernama Muhammad Jamaluddin Abdul Ar-Razik ini menyusun kalender global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, dengan kriteria ini istimewanya adalah pakai jam 12. Nah, istimewanya dipakai rata-rata jam 12. Nah, kemudian pada tahun 2008 itu kemudian organisasi kalau dulu sebutannya OKI ya, organisasi konferensi Islam, kemudian berubah menjadi organisasi kerjasama Islam, itu melakukan atau memutuskan namanya deklarasi Dakar, karena dilaksanakan di Dakar, yang isinya adalah mendorong para pembaharu ataupun para ilmuwan untuk berupaya menciptakan atau menyatukan kalender Islam. Nah, ini sudah dideklarasikan oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI, organisasi kerjasama Islam. Ini memutuskan untuk agar para ilmuwan-ilmuwan di negara-negara itu berembuk untuk membuat satu kalender. Nah, di sini ini belum bisa juga terpenuhi. Baru pada tahun 2016 ada temu pakar, kemudian baru muncul istilah kalender Hijriah Global Tunggal yang pada waktu itu dilaksanakan di kota Istanbul yang ada di Turki. Jadi muncul istilah kalender Hijriah Global Tunggal itu sejak tahun 2016. Nah, kemudian di negara kita, di negara Indonesia, kemudian Muhammadiyah juga yang menjadi bagian dari kelompok yang kemudian melakukan kajian terhadap penyatuan kalender itu, kemudian berusaha istilahnya itu menguatkan dan juga memformulasikan bagaimana dan caranya bagaimana agar kalender Hijriah Global Tunggal itu benar-benar bisa dipakai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka Muhammadiyah, karena dalam tagline organisasinya itu sudah disebut sebagai organisasi yang berkemajuan dan sudah mengatakan ada pembaharuan dengan gerakan tajdidnya, maka ini menjadi tanggung jawab moral bagi Muhammadiyah untuk bisa menggunakan dan juga mensosialisasikan kalender Hijriah Global Tunggal. Maka kemudian menjadi amanat dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar dengan sebuah amar putusan. Nah, ini ada putusan muktamar yang mengatakan berdasarkan Al-Quran, umat Islam adalah umat wahidah, umat yang satu. Pengalaman sejarah dan pembentukan negara dan bangsalah yang menyebabkan umat Islam terbagi ke dalam beberapa negara. Dulu Islam itu hanya satu, kepemimpinan Islam itu hanya satu, sebelum terpecah-pecah menjadi beberapa bangsa. Kalau dulu itu kerajaan, kemudian menjadi beberapa bangsa, itu awalnya adalah satu. Selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara umat Islam juga masih terbagi ke dalam kelompok, baik karena perbedaan paham keagamaan, organisasi maupun budaya. Jadi sudah kamu uraikan ya, di wilayah kita juga ada perbedaan itu. Kemudian pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi adalah rahmat, karena perbedaan itu adalah rahmat. Namun di sisi yang lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender, terutama dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
Berdasarkan kenyataan itulah, maka Muhammadiyah memandang perlu adanya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini amar putusannya di Muktamar di Makassar sudah dinyatakan semacam itu, bahwa Muhammadiyah perlu mengupayakan adanya penyatuan kalender Hijriah. Nah, kemudian dikuatkan di tahun 2022 ini secara langsung sudah disebutkan sebagai organisasi berkemajuan, Muhammadiyah semakin dituntut untuk memainkan perannya bukan saja pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat global. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kehidupan global serta melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah umat Islam, terutama waktu yang waktu pelaksanaannya terkait lintas kawasan. Maka kemudian muncullah keputusan di Muhammadiyah yang kemudian menjadi keputusan Tarjih Muhammadiyah dan sudah ditanfidkan ini dalam keputusan Munas ke-32 Tarjih Muhammadiyah tentang kalender Hijriah Global Tunggal yang ditanfidkan pada tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2025 kemarin. Pilih akun pun 2022 memutuskan ditanfidkan baru tahun 2025. Jadi mboten mak beduduk toko langsung langsung putusan ada amar tahun 2020 langsung diteruskan tidak, tapi bahasanya dikaji setelah kembali baru ditanfidkan pada bulan Februari kemarin tahun 2025. Nah, sehingga di bulan Februari itu kan muncul awal Ramadan yang berdasarkan KHGT kemudian direvisi masih menggunakan hisab ya. Masih ingat nggih Ramadan kemarin ada revisi dari beberapa yang sudah memberikan pengumuman terkait awal Ramadan. Oh ternyata tahun 1446 masih menggunakan metode hisab. Ya, kemudian baru tahun ini tahun 1447 menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal, sehingga kemarin ada perbedaan dengan pemerintah yang mana pemerintah itu menetapkan tanggal 1 Muharram itu di tanggal 27 Juni kalau tidak salah ya kemarin itu. 27 atau 2 Muhammadiyah sebelumnya hari Kamis, kemudian pemerintah hari Jumat, ada perbedaan. Nah, itu sudah mulai menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, kalau kalender Muhammadiyah yang ada di dalam di sana itu sudah yang kalender Hijriahnya sudah menggunakan patokan kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, maka ini di Muhammadiyah itu penentuan apalagi yang menyangkut hajat hidup kurang banyak itu tidak terburu. Nah, karena ini masalah ijtihad. Ijtihad itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Bil khusus di antara anggota Muhammadiyah sendiri pun pasti akan terjadi pro dan kontra. Tapi intinya Muhammadiyah berijtihad untuk bisa berusaha menyatukan tadi. Dalam penentuan kalender Hijriah itu 1 hari 1 tanggal. Oleh karena itu ada beberapa alasan ataupun dalil yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga nanti waktunya cukup. Nanti kalau tidak cukup kita sambung kalau ada kesempatan di lain waktu. Jadi apa yang mendasari Muhammadiyah menggunakan
atau sekarang sudah menggunakan kalender hijriah global tunggal, ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis maupun dalil ilmu pengetahuan. Kalau dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis nanti kami bisa membacakan, bisa sedikit menjelaskan. Tapi kalau dalil ilmu pengetahuan nanti secara ringkas saja, karena secara pribadi saya tidak berkompeten di situ. Walaupun dulu jurusannya di Aliyah IPA, tapi sudah lama tidak dipakai ilmunya. Lulus 2005, sudah 20 tahun tidak menggunakan ilmu IPA itu. Saya pelajari lagi oleh nyambung rodo angel. Saya mempelajari lagi sistem tata surya ini kok ada istilah-istilah yang sudah harus ketika membaca itu harus mencari pengertian di tempat lain atau di kamus. Jadi membutuhkan waktu terkait dengan dalil secara sains. Tapi di dalam putusan tarjih tadi sudah disebutkan dalil syar'i dan argumen saidnya sudah disampaikan. Nah, yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12. Ada di surat Al-Isra ayat 12 di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ada kalimat di situ adalah adanya siang dan malam itu agar kita mengetahui bilangan tahun-tahun dan juga perhitungan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Quran surat Yasin ayat 39 sampai ayat 40. Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah atau peredarannya, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, puterannya, kemudian kalau bahasa kita alam itu adalah mulai dari sabit, kemudian roto sampai purnama, setelah purnama cilik sampai ke nol lagi, hilang lagi, tidak kelihatan lagi, itu namanya manzilah yang terakhir. Jadi tempat peredarannya yang terakhir sudah hilang di situ. Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Jadi kembali lagi dia seperti awal lagi. Terus muter semacam itu. Ini adalah siklus yang tidak bisa diubah oleh kita manusia. Siklus peredaran bulan itu, baik rotasi maupun revolusi, semu itu tidak bisa diubah. Jadi bulan itu kalau memang sudah waktunya muncul, ya muncul, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa direm. Ya tidak ada. Dan itu waktunya pasti. Jadi ada di dalam beberapa hadis dijelaskan waktunya berapa hari untuk bulan itu. Ya. Jadi tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Jadi tidak bisa oyak-oyakan bahasanya itu. Perubahannya cepat, ya. Walaupun memang ada di beberapa daerah yang malamnya itu panjang, siangnya itu pendek. Nah, jadi selain tadi alasan ini saya ada yang kelewatan, penyatuan kalender itu juga memungkinkan untuk bisa dijadikan panduan bagi negara-negara atau wilayah yang malamnya atau siangnya itu tidak normal. Oke. Sebagaimana telah diputuskan untuk fikih puasanya. Kan ada beberapa tempat itu yang malamnya itu lebih dari 20 jam atau siangnya lebih dari 20 jam atau bahkan dalam beberapa hari itu siang tok kemudian beberapa hari malam terus. Nah, itu kan kalau tidak ada kalender yang jelas harus nunggu wujudul hilalnya atau nunggu anak bulan kalau menurut Upin. Nah, itu ketemu-temu nih, kasihan itu di wilayah itu. Menentukan tanggalnya susah itu kalau tidak ada kalender yang dipakai di paduan. Nah, kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, dari beberapa ayat ini di sini dijelaskan mengandung beberapa hal. Yang pertama, bahwa kalender Islam itu adalah kalender bulan. Ini sudah disepakati semuanya.
kalender Islam itu adalah menggunakan peredaran bulan. Dan disepakati dan ayatnya jelas. Kemudian ada isyarat bahwa kalender Islam itu sifatnya global. Dari mana? Dari ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 189 tadi yang berbunyi mawaqitu linnas. Jadi di situ disebutkan tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi kata anas atau manusia itu menunjukkan keumuman dan keberlakuan perintah itu untuk seluruh umat manusia, tidak dibatasi tempat ataupun wilayah. Jadi di sini jelas kata-kata anas itu menunjukkan bahwa ini wilayahnya adalah luas. Nah, sehingga di sini ayat-ayat tadi bisa dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya menggunakan perhitungan sebagai penentuan awal bulan. Masih dalil-dalil Al-Quran, yaitu di Quran surat Yunus ayat 5. Di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36-37. Di ayatnya sudah cukup banyak ini ya, yang menjelaskan terkait dengan itu. Di sini disebutkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Bilangan bulan dengan perhitungan bulan itu ada 12 bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak dari dulu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian di ayat yang berikutnya di ayat 37, sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan dengan pengunduran itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana kabul itu? Jadi ada kalender Masehi dan kalender Hijriah itu bahasanya digabungkan. Jadi kalender Hijriah disesuaikan dengan Masehi dengan penambahan 11 hari. Jadi akhirnya nanti bisa mundur bulan Muharramnya bisa mundur. Ya karena ditambah 11 hari dalam jangka berapa tahun itu tambahnya kan kalau 11 hari dalam jangka waktu 3 tahun itu mundur 1 bulan. Sehingga itu dulu orang banyak yang ngakali itu. Jadi ditambahi 11 hari setiap tahunnya ben podoro Masehi. Tapi kalau dalam perhitungan Hijriah itu jadi bulannya itu mundur 1 bulan, sehingga orang ketemu bulan haram, nah itu orang bulan haram dan seterusnya, sehingga larangan-larangan Allah diterjang. Nah ini dulu pernah terjadi semacam itu, karena tidak ada kalender Hijriah yang dipatok dipakai, sehingga terjadilah permasalahan semacam itu. Nah di sini ayat-ayat itu terutama di ayat yang ke-36 dan 37 dari surat At-Taubah tadi, intinya ada kalimat yang menegaskan yaitu dengan bahasa ad-din al-qayyim, yaitu agama yang lurus. Di sini kenapa menggunakan KHGT ini adalah dalam rangka mengamalkan ad-din al-qayyim supaya umat itu memiliki keadaan baik dalam berkalender. Melakukan itu. Agama yang lurus atau ad-din al-qayyim ini menurut Ibnu Qutaibah adalah al-hisab al-sahih wa al-ahdad al-mustawfi, hitungan yang benar dan bilangan yang memenuhi. Nah, kemudian karena ada pengertian inilah maka KHGT kemudian diupayakan dimunculkan sebagai bentuk pengamalan ad-din al-qayyim tadi. Jadi ayat-ayat Al-Quran memang sudah secara
langsung memperbolehkannya atau memerintahkan untuk menggunakan perhitungan sebagai dasar dalam penentuan tanggal. Nah, kemudian kalau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini ada beberapa hadis yang bisa kita sampaikan. Yang pertama ini yang sering kita dengar yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa atau tidak terbiasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini pada waktu itu. Rasulullah menghentikan seperti itu, yaitu sekali berjumlah 29 dan sekali berikutnya berjumlah 30 hari. Nah, jelas kalau dalilnya itu kalender Hijriah itu satu bulannya kalau tidak 29 yaitu 30. Itu sudah pasti. Beda dengan kalender Masehi yang ada 30, 31, 28 dan 29. Ada 4. Sehingga memungkinkan tadi ada perbedaan sekitar 11 hari dalam satu tahun. Kemudian di hadis yang lain juga disampaikan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihatnya yaitu hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi maka berbukalah, jika tertutup awan maka perkirakanlah. Ini yang sering dijadikan dasar untuk mengatakan harus melihat hilal. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, puasa adalah hari kalian berpuasa, Idul Fitri adalah hari kalian berbuka, dan Idul Adha adalah hari kalian menyembelih hewan. Ada dari hadis ini ada kata-kata kamu atau kalian yang dalam hadis ini disebutkan merupakan kata ganti nama yang berbentuk jamak. Namanya jamak itu berarti digunakan tidak hanya satu orang dalam atau beberapa orang dalam satu wilayah, tetapi digunakan dalam artian umum dalam kaidah tata bahasa Arab. Jadi kamu sekalian itu adalah banyak, ya, tidak hanya satu dua orang dalam satu wilayah. Nah, kemudian di sini tadi juga disebutkan ada perintah berpuasa, beridul fitri, beridul adha secara serentak dan sama di seluruh dunia. Jadi, ada perintah itu dari Rasulullah. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya singgung di depan, seperti halnya ibadah sholat Jumat yang serentak dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi kalau sholat Jumat kok iso serentak, kok bodor iso serentak. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi pemikiran. Nah, di sini kemudian juga disebutkan kemudian di dalam ayat-ayat dan maupun hadis-hadis tadi, bahwa yang terkait dengan masalah agama ini atau terkait dengan masalah penentuan awal bulan ini, karena tadi disebutkan juga dalam hadis itu, kita ini sekarang bukan umat yang ummi, yang tidak terbiasa menulis dan berhitung. Sekarang ini masyarakat kita, bukan kita mendiskreditkan atau merendahkan umat pada waktu itu, tapi Rasulullah yang ngendikan. Kita adalah umat yang ummi yang tidak terbiasa menulis dan tidak terbiasa berhitung. Kalau sekarang menulis dan berhitung itu sudah menjadi kebiasaan atau tidak? Sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Maka kalau memang bisa perkirakanlah, tadi ada kata perkirakanlah. Perkirakanlah itu berarti ya dihitung. Dan sampai saat ini memang perhitungan itu adalah perhitungan yang bisa mendekati akurasinya hampir dapat dikatakan lebih dari 99% akurasinya. Yang kurang 1% itu adalah kelemahan manusia. Tapi 99% itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah perhitungannya. Nah, penentuan waktu sholat ini juga tepat semua. Oke. Tidak meleset 1 menit pun, bahkan detik pun bisa dipantau. Bukti perhitungan itu juga bisa dijadikan patokan dan akurasinya dipercaya adalah ketika terjadi gerhana. Sampai detikannya pun bisa diperhitungkan. Nah, maka kita sebagai umat Islam ini
dalam menyikapi masalah ini. Kalau kita memang mengakui kita itu umat yang satu, kita butuh kesatuan umat, maka kita berusaha untuk menyatukan itu. Karena ada ibadah-ibadah yang kemudian kalau itu berbeda itu menjadi perpecahan. Dan kalau itu dipertahankan terus seperti itu, perpecahan di antara kita umat Islam tidak akan ada habisnya. Hanya masalah waktu. Sampai kapanpun itu. Mungkin sekarang saling mempercayai, kita tidak tahu anak keturunan kita ketika besok berbeda, bisa malah gelut-gelutan bisa jadi. Kita mewariskan yang namanya perbedaan yang dijadikan dasar dalam beribadah itu, bahasanya ini menyakitkan bagi kita dan para penerus kita. Maka bagaimana caranya kita berusaha pada saat ini, bagaimana upaya kita untuk bisa merumuskan satu tanggal, satu waktu, hari, satu tanggal, satu hari. Harinya sama, tanggalnya sama menurut kalender atau peredaran bulan itu. Sehingga nanti kita itu tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Selama ini kan tadi saya utarakan di awal, perbedaan dalam penentuan satu tanggal satu itu hanya karena masalah perbedaan wilayah dan perbedaan organisasi dan kebudayaan atau tradisi kita itu. Nah, maka monggo di akhir ini yang saya sampaikan ada kesimpulan, yaitu terkait dengan esensi dari agama yang benar menurut ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, dan yang keempat adalah mengikuti kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 bulan tanpa adanya interkalasi. Interkalasi itu apa? Tadi maksudnya interkalasi itu penyesuaian kalender Hijriah dan Masehi. Itu KHGT tidak pakai itu. Tidak dijadikan salah satu bagian dari KHGT, yaitu interkalasi, menggabungkan kalender Hijriah dan Masehi jadikan satu sehingga penghitungan podo itu tidak. Nah, sehingga dari ayat-ayat dan hadis tadi ada 4 hal tadi: bertauhid kepada Allah, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, dan yang keempat adalah mengikuti kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 bulan tanpa adanya yang disebut dengan interkalasi, yaitu penggabungan kalender yang sudah ada sehingga jadi sama. Tidak bisa itu dicampur adukan, karena itu sudah akan merubah dan menyalahi ayat tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-37, menjadikan kalender itu mati. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan sebelum kami tutup. Moga jamaah gitu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Memang selama ini antara pemerintah dan Batsul Masailnya Nahdlatul Ulama serta Tarjihnya Muhammadiyah itu dalilnya yang dipakai sama, tetapi interpretasi atau pemahamannya yang berbeda. Jadi awal sumber muasalnya kan di situ, pemahamannya yang berbeda. Kalau saat ini pemerintah masih tetap menggunakan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan langsung melihat hilal ketika nanti tanggal 29 setiap akhir bulan. Itu tetap dilakukan ya. Pemerintah tetap melakukan setiap bulan. Walaupun yang diekspos hanya di bulan Saban, Ramadan, dan nanti di bulan Zulqa'dah. Tapi semuanya dipakai setiap bulan. Nah, kita bagaimana mensikapinya? Kalau secara organisasi yang meyakini dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih, Muhammadiyah tetap menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Sambil kemudian berusaha untuk mensosialisasikan kalender Hijriah global tunggal itu kepada masyarakat. Disampaikan terus. Karena ini tidak bisa atau tidak hanya memakan waktu 1, 2, atau 3 tahun. Waktunya cukup lama untuk bisa menyatukan itu. Karena merumuskan saja
itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Tadi sudah saya sampaikan di awal, sejak tahun 1938 muncul. Baru 2016 itu bisa dirumuskan terkait dengan kalender Hijriah Global Tunggal. Di negara kita dimulai oleh Muhammadiyah baru tahun 2025. Maka kalau pribadi saya menyampaikan kepada Bapak-bapak jamaah sekalian, ikutilah yang diyakini. Itu menjadi patokan. Ya, ikutilah yang diyakini. Karena ibadah itu harus didasari oleh yakin. Apalagi nanti kalau ketemunya dengan bulan Ramadan. Puasa itu ada puasa yang diharamkan oleh Allah, namanya hari syak, hari yang diragukan. Nah, ini jadi bermasalah. Jadi kalau memang kita sudah yakin dengan kalender Hijriah Global Tunggal, ini kita pegang. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau belum, carilah ilmu supaya bisa lebih yakin. Tapi kalau masih ragu-ragu, tidak usah dipakai dulu. Karena masalah ibadah itu tidak boleh menggunakan dalam diri kita ada keraguan, tidak boleh. Karena tadi salah satu puasa yang diharamkan adalah puasa di hari syak, puasa di hari yang diragukan. Jadi pun boten poso atau masih puasa ning wis salat Id. Nah, ini kan jadi dia itu sebenarnya poso apa bodoh? Bodoh apa poso? Itu kan namanya hari syak, hari yang diragukan. Maka kita harus putuskan. Nah, ini mumpung masih ada waktu, kita gali ilmu kita, pengetahuan kita, supaya apa? Supaya kita itu lebih mantap, lebih yakin. Jadi kita itu beragama tidak bisa hanya bahasanya itu taklid buta. Di Muhammadiyah itu tidak boleh taklid buta. Terus keputusannya ngono kok, ya dibaca dulu. Makanya ada kewajiban dari organisasi untuk mensosialisasikan KHGT itu supaya warga Muhammadiyah, masyarakat atau simpatisan Muhammadiyah tidak hanya sebatas taklid buta. Hanya mengatakan iki lho, saya wis KHGT iki piye? Oh ya kan ngono kae. Nah, ini enggak bisa. Harus tahulah minimal kita itu pernah membaca, pernah mendengar atau pernah mendiskusikan. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan nanti ketika ketemu dengan bulan Ramadan, nah saat ini masih di tanggal atau bulan 1, nanti masih sampai ke bulan ke-9 ya, tidak salah hitungannya itu Ramadan itu, maka kita kuatkan pemahaman kita kaji, kita lengkapi literasi kita lengkapi pemahaman kita supaya nanti bisa lebih mantap. Kalau memang belum mantap, kalau saya secara pribadi mengatakan jangan diikuti dulu kalau belum mantap. Ya, karena ini urusannya ibadah, bukan hanya urusannya organisasi. Tapi ada yang mengatakan, ya penting manut dhisik, ya manut dhisik nek malah maju mundur, kan yang rugi kita sendiri. Ibadah kok maju mundur. Wis azan problem ya mau. Kalau ini sering-sering kulo ada ning jame nggonku kok jam 9 jebule jame mati lah niku jadi bertanya. Ngoten nggih, sementara itu yang bisa saya mungkin ada yang ulil amri ya. Jadi, sekali lagi ada tafsir yang berbeda terkait dengan ulil amri. Nah, ini juga hubungannya ini banyak. Jadi tafsir terkait dengan ulil amri itu kan ada yang langsung mengartikan ulil amri itu adalah pemerintah dalam satu wilayah yang kemudian menjadi pemimpin kita. Satu. Yang kedua, ada yang menafsirkan yang namanya ulil amri itu adalah pemimpin yang kita ikuti dalam suatu kelompok atau organisasi. Maka ketika Muhammadiyah itu mengatakan atau sudah memutuskan seperti biasanya itu kadang sama, kadang berbeda, itu perintah untuk taat kepada ulil amri itu tetap ditaati karena ulil amrinya yang dipakai pada waktu itu adalah ulil amri dalam artian organisasi. Dan sampai saat ini apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah tidak pernah bahasanya itu ditolak dan ditentang oleh pemerintah yang sah. Nah, kecuali ditolak dan ditentang oleh pemerintah yang sah, maka kita tidak bisa
ulil amri, dalil ulil amri yang langsung bahwa itu negara itu bisa dipakai. Tapi sampai saat ini pemerintah kan tidak pernah menyalahkan Muhammadiyah sebagai organisasi kalau itu bertentangan dengan pemerintah. Amar putusan atau hasil sidang isbat yang disampaikan oleh pemerintah, pemerintah memutuskan tanggal 1 Syawal adalah tanggal ini, bertepatan dengan tanggal ini. Bagi umat Islam yang melaksanakan berbeda dengan keputusan pemerintah, dipersilakan dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu putusan yang sering dipakai oleh Kementerian Agama. Sehingga Muhammadiyah kok begitu yakin tetap taat kepada ulil karena keputusannya semacam itu. Jadi kan kadang kita yang dilihat keputusannya adalah tanggalnya toh, tapi belakangnya itu sudah tidak dilihat. Nah, seperti saya kan biasa seperti itu. Menteri pengumuman pemerintah itu kan harus ngeterke anaknya terbit keliling ya Pak Ngoni gitu. Setelah ribut tunggu waktu dukung ke pemerintah besar terbit keliling, maka saya lihat pemerintah tanggal segini. Sudah sama alhamdulillah, kalau tidak sama pemerintah pasti dalam keputusannya semacam itu. Dan keputusan itu sudah melibatkan seluruh organisasi keagamaan yang ada di negara kita. Jadi sekali lagi, tafsir ulil amri itu juga bermacam-macam, dan di Muhammadiyah tetap taat kepada pemerintah yang syah. Tidak pernah kemudian melakukan yang namanya makar terhadap negara kita, dan sampai saat ini tidak ada keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi terlarang dan harus dibubarkan, itu tidak ada. Nah, Muhammadiyah itu dulu mau dibubarkan pada saat adanya PKI. Dengan apa? Dalilnya adalah Masyumi adalah Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah Masyumi gitu zaman dulu. Jadi, karena Masyumi dibubarkan, maka Muhammadiyah harus dibubarkan. Dulu semacam itu pernah terjadi dan sudah disampaikan oleh petinggi PKI kepada Pak Karno. Tapi Pak Karno tidak berani karena Pak Karno adalah anggota istimewa Muhammadiyah. Nah, maksud anggota harus berbagai organisasinya sendiri. Nah, itu strategi politik pada waktu itu. Pak Karno diangkat menjadi anggota kehormatan atau anggota istimewa Muhammadiyah. Demikian Pak. Monggo nanti kalau masih belum pas kita diskusi ataupun ada kajian tersendiri terkait dengan hal-hal tersebut, karena masalah-masalah semacam ini memang harus didiskusikan secara clear, dan yang terpenting adalah kita saling menghormati seperti yang menjadi ajaran agama kita. Perbedaan adalah hal yang harus memang kita terima, tetapi menghargai perbedaan adalah hal yang harus kita upayakan. Terima kasih, itu saja ya, karena sudah masuk di rumah. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.